Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali pada pembahasan, yakni membahas tentang kitab Mabadi' Awaliyah. Melanjutkan pembahasan dari pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan bahas tentang nasakh. Baik, kita mulai. Nasakh menurut bahasa yakni berarti al-izalatu, yang mana artinya menghapus atau menghilangkan, seperti ungkapan naskhati syamsu dhulla naskhati syamsu dhilla idza azalathu wa rafa'athu bi'im bisa tiha. Matahari telah menghapus kegelapan ketika ia menghapus dan menghilangkan dengan membentang luas. Dan ada pula yang beri makna an-naqlu, menyalin, seperti ungkapan ulama, nasakhtu ma fi hadzal kitab idza taqaltu ma fihi ila akhar. Saya menyalin apa-apa yang ada di dalam kitab ini ketika saya menyalin apa-apa yang ada di dalam kitab ke tempat yang lain, seperti itu. Sedangkan menurut syara atau istilah, nasakh ialah raf'u hukmin syar'iyyin bidalilin syar'i mutaakhirin, menghilangkan hukum syara dengan dasar dalil syara yang lebih akhir datangnya. Nasakh terbagi menjadi beberapa macam, yang mana bisa kita ketahui di sini ada 5 macam nasakh. Yang pertama yakni menasakh tulisannya dan menetapkan hukumnya. Contohnya dalam lafadz asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zaniya farjumuhal battata. Orang tua laki-laki dan perempuan ketika berzina maka rajamlah mereka dengan pasti. Keterangan itu diyakini dulunya ada seperti yang diungkapkan oleh Umar bin Khattab, saya sesungguhnya pernah membaca ayat ini. Jadi sebelumnya ayat asy-syaikhu wasy-syaikhatu itu ada di dalam Al-Quran, namun setelah dinasakh itu tulisannya dihapuskan, namun untuk hukumnya tetap berlaku. Seperti itu. Nah, dan ada hadis Nabi lagi yang sesuai dengan ayat tersebut atau perkataan dari Umar bin Khattab terkait pengakuannya bahwa beliau pernah membaca ayat ini di Al-Quran sebelum dinasakh, seperti itu. Nah, di sini ada pernyataan dari Nabi, waqad rajama sallallahu alaihi wasallam al-muhsanina, dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah merajam para pezina muhsan. Muttafaqun alaih. Dan penjelasan tentang pezina muhsan adalah orang tua laki-laki dan perempuan, seperti itu. Yang kedua, menasakh hukumnya dan menetapkan tulisannya, seperti itu. Contohnya di surat Al-Baqarah ayat 240, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghairu ikhraj
Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, yakni memberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Kemudian ditaksis dalam ayat surat Al-Baqarah 234 yang bunyinya walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya atau beriddah 4 bulan 10 hari. Dari yang sebelumnya iddahnya itu selama 1 tahun, jadi dalam 1 tahun itu dia tidak boleh mendekati atau malah dinikahi oleh orang lain. Nah, sedangkan ditaksis atau dinasah diperjelas lagi ayatnya dengan ayat yang baru seperti itu. Dinasah itu maka iddahnya menjadi 4 bulan. 4 bulan 10 hari seperti itu. Kemudian menasakh 2 perkara sekaligus. Seperti hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Aisyah tentang beberapa kali seseorang menjadi anak susuan seorang ibu. Jadi ini dibahas tentang berapa kadar sehingga seorang anak itu bisa menjadi saudara atau anak susuan gitu. Di sini hadisnya kana fima unzila asyaru radha'atin ma'lumatin yuharrimna fanusikhna bi khamsi radha'atin ma'lumatin yuharrimna. Hukum yang berlaku adalah 10 kali menyusuh yang diketahui maka menjadikan haram baginya, maksudnya dijadikan muhrim, mahram. Jadi ketika anak itu disusui selama 10 kali, ini hukum asalnya, hukum awalnya itu maka menjadi mahram sesusuan seperti itu. Nah, namun di sini dinasah menjadi 5 kali susuan, maka seketika itu menjadi mahramnya seperti itu. Terus yang keempat menasah hadis dengan Al-Quran. Seperti dalam hal menghadap Baitul Maqdis sebagai kiblat yang ditetapkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam istaqbalahu fi shalah 16 syahran. Maka sesungguhnya Nabi Muhammad SAW menghadap Baitul Maqdis, salat menghadap Baitul Maqdis itu selama 16 bulan atau setahun 4 bulan. Kemudian dinasah dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah 144, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Maka kalau sebelumnya itu sholatnya menghadap Baitul Maqdis, kemudian setelah turunnya ayat ini maka Nabi sholat menghadap Masjidil Haram. Kemudian yang kelima menasah hadis dengan hadis, seperti hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Saya melarang kamu semua untuk berziarah kubur, maka kemudian berziarahlah. Sebagian ulama berpendapat bahwa boleh menasah Al-Quran dengan hadis, seperti pada surat Al-Baqarah ayat 18. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda kematian, jadi sudah mendekati ajal, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiatlah untuk bapak ibu, kerabat, terus secara ma'ruf, secara kebiasaan di tempat tersebut. Jadi jangan berlebih-lebihan atau jangan terlalu sedikit seperti itu. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa, yang kemudian dinasah oleh Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. La wasiyata
liwarithi, tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Kalau sebelumnya itu ini hanya sebagian ulama yang berpendapat bahwa Al-Qur'an itu boleh dinasah dengan hadis. Maka di sini contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 18 yang kemudian dinasah dengan hadis, la wasiyata liwarithi. Kalau di ayat Qur'annya itu warisnya itu ditujukan kepada wasiatnya ditujukan kepada ahli waris. Namun setelah ada sabda Nabi, maka ada larangan untuk wasiat itu tidak diperkenankan untuk ahli waris seperti itu. Karena ahli waris itu sudah mendapatkan bagiannya sendiri. Terus pembahasan ke-6, yakni tentang mujmal. Mujmal ialah sesuatu yang membutuhkan penjelasan seperti lafadz quru pada surat Al-Baqarah ayat 228. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Maka sesungguhnya yang disebut quru itu mencakup antara haid dan suci. Sedangkan yang disebut bayan adalah mengeluarkan sesuatu dari perkara yang sulit difahami ke perkara yang lebih jelas. Adapun bayan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu bayan dengan ucapan seperti pada masalah puasa untuk orang-orang yang berhaji tamattu yang tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 196 yang bunyinya fasiyamu thalathati ayyam fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah. Maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila sudah pulang. Itulah 10 hari yang sempurna. Terus bayan yang kedua yakni tentang pekerjaan seperti yang dilakukan oleh Nabi dalam memberikan contoh praktek sholat atau yang lainnya. Seperti hadis Nabi kan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Terus yang ketiga, bayan tentang tulisan seperti penjelasan tentang kadar zakat diat anggota tubuh yang mana telah dituliskan oleh Nabi dalam sebuah kitab yang masyhur. Hal ini dapat diketahui dari sebuah hadis Nabi, fa innahu sallallahu alaihi wasallam bayyanahuma bikutubihil masyhurah. Maka sesungguhnya Nabi telah menjelaskan tentang kadar zakat dan diat anggota tubuh dengan kitabnya yang masyhur. Kemudian bayan yang keempat yakni dengan isyarat seperti pada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyhru hakaza wa hakaza wa hakaza. Bulan itu segini, segini dan segini. Yakni 30 hari, kemudian Nabi isyarah dengan 3 kali pengulangan dan menahan jempolnya pada isyarat ketiga. Yaitu berarti terkadang hitungan bulan itu ada yang kurang dari 30 hari atau 29 hari. Nah, Nabi mencontohkannya seperti ini. Seperti ini. Nah, namun yang pas waktu Nabi mencontohkan itu di jempolnya atau di salah satu jarinya itu Nabi tidak memenuhkan gitu, jarinya. Itu menggambarkan bahwa dalam sebulan itu tidak mesti 30 hari. Itu isyarat seperti itu. Lanjut untuk pembahasan ke-7 menerangkan tentang lafadz mutlak dan lafadz muqayyad. Al-mutlaqu ma dalla 'alal mahiyah bila qaidin min quyudiha. Mutlak ialah mengambil pengertian dari lafadz yang menunjukkan hakikat dan tidak ada yang mengikat atau bebas. Jadi mutlak itu lebih kepada umum dan bebas. Sedangkan al-muqayyad ma dalla 'alal mahiyah bi qaidin min quyudiha ialah mengambil pengertian dari lafadz yang menunjukkan hakikat dengan beberapa ikatan. Jadi kalau yang lafadz mutlak itu sifatnya bebas gitu, artinya jadi lebih luas, sedangkan yang muqayyad itu lebih khusus.
Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya khitab atau petuah itu jika datang secara mutlak maka akan tetap kemutlakannya, dan jika datang secara muqayyad maka akan tetap pada kemuqayyadannya juga. Dan apabila datang dengan mutlak pada suatu tempat dan muqayyad di tempat yang lain, maka akan menjadi muqayyad seperti dalam keterangan memerdekakan hamba sahaya, budak perempuan, ya, budak perempuan yang dimuqayyadi dengan mukminah. Pada sebagian hukum diantaranya pada kafarat pembunuh yang termaktub dalam surat An-Nisa ayat 92, fatahriru raqabatin mu'minah, maka hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Di sini ada lafaz mukminah, jadi dikhususkan kepada memerdekakan budak perempuan seperti itu. Dan contoh lafaz mutlak yang terdapat dalam surat Al-Mujadalah ayat 30 dalam menjelaskan tentang kafarat zihar, fatahriru raqabah, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak. Budak di sini memakai lafaz di akhirnya ada tanda tak marbutoh yang menggambarkan wanita seperti itu. Nah, mungkin cukup sampai di sini dulu pembahasannya. Kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.